Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hmm, Sebelumnya izinkan saya, Murfid Zidan, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan sedikit berorasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Situasi lalu lintas arus informasi yang serba terbuka menjadi salah satu tantangan generasi milenial. Tanpa sikap moderat dalam mengkonsumsi informasi, generasi muda akan mudah terjebak menjadi ekstrim. Bahwa sikap moderat merupakan jati diri Islam yang merupakan hasil interpretasi dari Al-Quran dan hadis. Dalam perspektif tafsir Al-Quran, Islam moderat merupakan representasi Islam yang hak atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Masa muda adalah masa di mana pemuda mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi, mencari jati diri, dan berusaha mengoptimalkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Problematika publik tengah meresahkan riuhnya pembahasan mengenai anak muda zaman sekarang, atau istilahnya zaman now. Semua media sosial, baik cetak maupun elektronik, seperti menertawakan suramnya masa depan mereka. Melihat hal demikian, rasanya sangat ironis sekali. Peran pemuda dan pemudi merasa kehilangan sosok karakter yang sebenarnya. Kebobrokan moral yang terus-menerus menggerogoti para remaja, generasi muda menjadi salah. Mereka merasa ditelanjangi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Bukannya malah memotivasi, melainkan meracuni para penerus bangsa saat ini, khususnya para pemuda dan pemudi. Sejatinya, ini merupakan pengaruh budaya-budaya barat yang sengaja untuk membunuh karakter para pemuda dan remaja Indonesia saat ini. Jadi, sangat mungkin untuk menghancurkan pemuda Islam, khususnya melalui pemuda dan remajanya. Mereka hanya perlu terus dihasut supaya menyimpang dari aturan Islam yang ada. Hari demi hari, tahun demi tahun, terus saja terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dekadensi moral yang terjadi di kalangan pemuda Islam semakin mengkhawatirkan. Kemurnian ajaran Islam yang dulu sangat disakralkan sekarang terkesan biasa saja. Ini menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, khususnya para pemuda dan remaja Islam untuk menjadi lebih baik. Karena pemuda merupakan aset bangsa kita untuk meneruskan generasi selanjutnya atau yang akan datang. Bagaimana kalau seandainya peradaban saat ini berkaca terhadap zaman sekarang yang menggambarkan tidak senonoh terhadap pemuda dan remaja saat ini? Tidak bisa dibayangkan apabila penerus seperti demikian menjadi penerus bangsa kita. Bisa hancur dunia ini. Apabila hal tersebut bisa terjadi kalau tidak sesuai dengan aturan Islam yang ada. Sedikit melihat sejarah, coba kita renungkan abad terdahulu generasi muda Islam yang sangat luar biasa supaya menjadi teladan terbaik untuk semua umat Islam, khususnya para pemuda dan remaja. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu mampu melahirkan generasi-generasi hebat damban umat yang walau di usia belia telah mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah, mengharumkan nama Islam dan membuat Islam memenangkan peradaban. Merekalah yang ribuan pemuda dan remaja lainnya memperjuangkan dan mendakwahkan Islam dengan dorongan iman, menghabiskan waktunya siang dan malam untuk kepentingan Islam. Hingga kini, kita tetap mampu meragup manisnya iman dan damainya Islam saat ini. Yang kedua, mari tengok kembali kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan kaum muslimin dan penaklukan Syam padahal ia baru berusia 18 tahun. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun, Masya Allah, serta Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran di usia 5 tahun, bahkan kemudian mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Tentu juga kita tidak akan lupa terhadap kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad di usianya yang baru 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Itulah generasi muda militan Islam terdahulu yang gaungnya masih terdengar sampai saat ini. Apakah tidak mungkin jika kita menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Tentunya sangat mungkin untuk kita bisa menyamai mereka dengan cara berkomitmen, berusaha,
serta bersungguh-sungguh untuk menyamai mereka sebagai pemuda yang telah mengharumkan nama Islam di zamannya. Apabila hal demikian bisa dicapai dan dilakukan khususnya di Indonesia, menjadi sangat luar biasa untuk bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sudah seyogianya pemuda dan remaja bisa melanjutkan perjuangan terdahulu pemuda yang berkarakter, yang mampu membendung tradisi, yang mampu membendung tradisi yang menyimpang dari syariat Islam. Jangan mengikuti budaya zaman sekarang yang hanya merusak moral, peradaban aset bangsa. Maka perdalamlah ilmu Islam. Ngajilah biar mengerti, biar bisa mengawas diri. Sudah tidak zaman pemuda berhura-hura lagi. Sudah waktunya yang muda semangat mencari pahala, berjuang menegakkan kebenaran. Kita tegakkan kebenaran di Indonesia. Buktikan bahwa pemuda zaman now bisa menjadi pejuang Islam yang tangguh, bisa mengembalikan kejayaan Islam. Karena perjuangan adalah pergerakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan orasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.